Pendidikan Bisnis semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca keuangan dari PT Mitra Jaya. Yang pertama ada kas. Di sini pada tahun 2022 dengan jumlah 30 juta dan di tahun 2023 naik sebesar 50 juta dengan persentase 66,7% dan rasio 1,67. Penyebab peningkatan kas bisa berasal dari peningkatan pendapatan, efisiensi dalam pengelolaan biaya, atau hasil dari penjualan aset. Solusi dan strateginya di sini, jika kas meningkat karena laba, pertahankan efisiensi operasional dan kontrol biaya. Jika kas meningkat karena penjualan aset, pastikan ini bukan sekedar keputusan jangka pendek yang mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Gunakan kelebihan kas untuk investasi produktif seperti peningkatan kapasitas produksi atau ekspansi pasar. Yang kedua ada piutang usaha. Di tahun 2022 di sini mengalami penurunan sebesar 20 juta dan 2023 sebesar 15 juta dengan persentase 25% dan rasio 0,75. Solusi dan strategi di sini, jika penurunan disebabkan oleh perbaikan dalam penagihan, pertahankan kebijakan ini untuk menghindari piutang macet. Jika karena penurunan penjualan kredit, evaluasi mempengaruhi pendapatan dan pertimbangan penyesuaian strategi penjualan. Berikut ada persediaan. Di sini pada tahun 2022 naik sebesar 30 juta dan 2023 naik sebesar 32 juta dengan persentase 6,7% dan rasio 1,07. Penyebab kenaikan bisa disebabkan oleh peningkatan produksi atau stok yang belum terjual. Ada juga permintaan pasar yang lebih rendah dari perkiraan menyebabkan penumpukan stok. Solusi dan strateginya di sini, lakukan analisis permintaan pasar untuk menghindari overstocking. Ada juga terapkan strategi promosi atau diskon untuk mempercepat penjualan stok lama. Yang ketiga, gunakan sistem manajemen persediaan yang lebih baik untuk mengoptimalkan perputaran stok. Berikut ada tanah. Pada tahun 2022 naik sebesar 100 juta dan 2023 sebesar 250 juta dengan persentase 150% dan rasio 2,50. Penyebab kenaikan, perusahaan melakukan investasi besar dalam aset properti. Kemungkinan ada strategi ekspansi bisnis atau investasi jangka panjang. Solusi dan strateginya di sini, pastikan investasi tanah memiliki nilai strategis dan potensi apresiasi harga di masa depan. Gunakan tanah tersebut untuk ekspansi usaha atau sebagai jaminan pinjaman untuk proyek produktif. Evaluasi dampak investasi tanah terhadap profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Berikut ada bangunan. Pada tahun 2022 naik sebesar 200 juta dan pada tahun 2023 naik sebesar 230 juta dengan persentase 15% dan rasio 1,15. Penyebab kenaikan ada renovasi atau pembangunan fasilitas baru, juga bisa merupakan bagian dari strategi ekspansi atau peningkatan kapasitas produksi. Solusi dan strateginya di sini, pastikan pembangunan atau renovasi benar-benar meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Lakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan investasi bangunan memberikan ROI yang positif. Berikut ada mesin. Mesin pada tahun 2022 naik sebesar 50 juta dan 2023 sebesar 63 juta dengan persentase 26% dan rasio 1,26. Penyebab kenaikan yaitu pembelian mesin
pembelian mesin baru untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi produk. Solusi dan strateginya di sini, pastikan mesin baru benar-benar meningkatkan output produksi atau menekan biaya operasional. Lakukan juga pelatihan bagi karyawan agar dapat mengoperasikan mesin dengan maksimal. Pertimbangkan penggunaan leasing atau skema cicilan jika pembelian mesin mengganggu arus kas. Berikut ada utang bank. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 45 juta dan di tahun 2023 sebesar 39 juta dengan persentase 13,3% dan rasio 0,87. Penyebab penurunan dari utang bank, perusahaan telah membayar sebagian besar utangnya, mengurangi beban bunga. Solusi dan strateginya di sini, jika pembayaran utang dilakukan untuk mengurangi beban bunga, ini adalah langkah positif. Namun, pastikan tidak mengorbankan kebutuhan modal kerja. Evaluasi apakah masih perlu mengambil utang baru untuk ekspansi atau cukup dengan modal internal. Berikut yang terakhir ada modal saham. Di sini modal saham tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tetapi tetap dengan jumlah ini sebesar 110 juta. Penyebab tidak berubah, tidak ada penerbitan saham baru yang berarti tidak ada tambahan modal dari investor. Solusi dan strateginya di sini, jika perusahaan ingin memperluas bisnis tetapi kekurangan dana, bisa mempertimbangkan penerbitan saham baru atau mencari investor strategis. Jika modal sudah cukup untuk operasi saat ini, pertahankan efisiensi penggunaan modal agar memberikan return maksimal bagi pemegang saham. Jadi di sini kesimpulannya bisa dilihat dari secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan pertumbuhan dengan peningkatan aset tetap dan pengurangan utang. Namun beberapa aspek perlu diperhatikan. Yang pertama itu peningkatan persediaan harus dikelola agar tidak terjadi penumpukan stok. Yang kedua, investasi besar di tanah dan mesin perlu dikawal agar memberikan manfaat jangka panjang. Peningkatan kas dan penurunan utang menunjukkan keuangan yang lebih stabil. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi saya.